Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Hah? Apa yang terjadi, Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi, tamatan pesantren lagi, tauhidnya kuat, kok ikut Lia Edan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik dan sangat menggetarkan hati. Saya mengenal beberapa sufi dan juga makomnya. Kita mengenal mahabbah, ma'rifat, bahkan wahdatul wujud. Atau kita mengenal Rabi'ah al-Adawiyah, kita mengenal Ibnu Arabi, kita mengenal Al-Hallaj, kita mengenal Syekh Siti Jenar. Yang dua terakhir ini sufi yang dihukum mati karena pendapatnya, yaitu anal haq pada Al-Hallaj atau pada Syekh Siti Jenar manunggaling kaula kalawan Gusti. Bagaimana menurut Syekh Abdul Qadir Isya terhadap paling tidak dua tokoh terakhir tadi yang juga dihukum oleh para ulama atau oleh para walinya menurut sejarahnya? Apakah memang termasuk kategori sufi yang masuk wali sufi tadi atau mungkin yang lainnya? Mohon penjelasannya. Kedua, saya punya pengalaman pribadi berkenalan dengan salah seorang yang mengaku dirinya salik, dan ini termasuk orang yang secara akademisi luar biasa, karena beliau ini secara akademisi mendapatkan gelar doktor dari dalam dan luar negeri. Pada perjalanan sufinya yang dia akui tadi, banyak hal yang menurut saya tadi agak bertentangan. Misalnya, dia mengatakan mursyidnya bisa sholat di Mekah. Kemudian ada juga yang menarik, beliau mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki hadam, yang kalau kita amalkan, maka hadam itu dalam ayat Al-Quran tersebut, ya mungkin dalam rangka riyadhah tadi akan menjadi tanda kutip pembantu kita. Banyak hal sebetulnya, ini makanya saya ingin tanyakan, termasuk ketika menyikapi penyakit. Padahal saya katakan tadi beliau adalah seorang akademisi yang harusnya bisa berpikir rasional, itu menganggap hampir semua penyakit itu penyakit non medis yang bisa disembuhkan dengan cara bertawassul atau bersolawat. Termasuk mungkin pernah ditanyakan solawat Jibril, yang kalau dia tidak mampu karena jumlahnya yang sangat fantastis bersolawatnya, misalnya 15.000 atau 20.000 atau 30.000, maka kalau dia tidak mampu melakukannya sendiri, dia bisa melakukan kolaborasi dengan jin atau dengan disebutnya malak, yang kalau dia tidak mampu maka dia harus membayar sekian juta untuk meminta bantuan tadi yang saya sebutkan jin atau malak tadi. Itu mohon penjelasannya Ustaz, seperti apa itu, dan seperti apa sebetulnya tingkatan dari murid, salik, mursyid sampai wali itu, untuk mengetahui mursyid yang sebenarnya itu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak, itu info penting bagi saya, karena yang disebut oleh si doktor tadi tasawuf itu bukan tasawuf. Makanya Ibnu Ajibah, Imam Sufi Mursyid Tarikat Syaziliyah, memberi batasan. Tasawuf itu awalnya ilmu, ma'rifat, bukan amal, bukan riyadhah. Yang tadi dimulai dari riyadhah. Riyadhah kebatinan berarti Pak. Setelah berilmu, mengenal Allah, bermakrifat dulu, baru berriyadhah, latihan.
wirid, zikir. Terakhir baru dapat mauhibah, ilmu laduni. Akah itu ketenangan jiwa, kah itu kekhusyuan, kah itu bukan khadam. Kita nggak ada urusan sama khadam. Mau baca ayat ada khadam nggak ada khadam, kita nggak ada urusan sama itu. Mau kita baca zikir nanti ada malaikat yang mengkhidmatkan diri, kita nggak ada urusan sama itu. Urusan kita hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid, tauhid itu, Junaid yang tadi sufi, ifradul qidam anil hadas, menanggalkan, memisahkan, mengesahkan Allah SWT dengan menanggalkan sisi-sisi selainnya yang baru. Jadi kalau masih tertarik sama kebatinan, khadam-khadam, lalu supaya sukses, bayar mahar, itu kebatinan itu Pak. Berbaju tasawuf. Inilah yang dikatakan dengan mutasawwif, sufi palsu. Jadi sufi beda dengan mutasawwif. Itu sufi palsu. Ya. Adapun mengenai gurunya sholat di Mekah, kalau itu lain cerita. Masuknya kemana nih? Bab karomat atau bab khurafat? Yang mana? Ada dua Pak. Kalau karomah, emang tiap hari karomah diberiin. Kalau khurafat, barangkali itu. Oh, syekh kita sholatnya di Mekah gitu. Sholat Jumat di Mekah. Loh, kita lagi sholat Jumat, Mekah belum sholat Jumat Pak. Kita sholat jam berapa? Jam 12. Mekah jam berapa waktu itu? Baru jam 8. Bahlul namanya. Jadi hati-hati. Maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf. Kalau enggak usah belajar tasawuf. Belajar tauhid aja. Belajar fikih aja Pak. Ya. Jadi daripada tersesat, nggak tahu nanti mana yang sahih nggak sahih, nggak usah belajar itu. Ya, jadi kok bisa doktor? Lah, doktor kan gelar akal, bukan gelar rohani. Doktor kan gelar dia nulis penelitiannya bagus, bukan berarti rohaninya bagus. Dulu salah satu dosen saya, namanya Prof. Bambang Pranowo, almarhum, orang Matla'il Anwar. Beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan. Hah? Apa yang terjadi Pak? Orang nanya, Prof, ente kan profesornya di luar negeri lagi, tamatan pesantren lagi, tauhidnya kuat, tapi kering, dia pengen cari sensasi rohani. Kok ikut Lia Edan? Jawaban dia apa? Gimana saya nggak mau ikut? Penasaran. Dia ngaku gurunya Jibril, pengen berguru sama murid Jibril, gitu. Setelah lama kebuka nggak bener. Nanti muncul ketemu lagi Pak, ada orang ngaku sufi tapi ngajarin reinkarnasi, titisan. Itu bahlul semua, itu nggak bener, itu bukan sufi yang sahih, itu mutasawwif. Makanya nanti mereka fokusnya di riyadoh, ma'rifatnya nggak ada. Tasawuf dimulai dengan ma'rifat atau tauhid kepada Allah. Kalau enggak, batil. Ya, kalau enggak ketemu, udah nggak usah di sini aja lah ngajinya. Ya, nggak usah ikut yang aneh-aneh Pak. Nggak ada jalan instan. Quran aja turun 20-an tahun. Ya, apalagi yang kita zaman-zaman sekarang. Adapun mengenai Hallaj dan Syekh Siti Jenar, di sini ada pembahasannya. Bapak bacaannya udah banyak nih ya. Nanti ada pembahasan khusus Pak, insya Allah. Nanti saya bahas mengenai Wahdatul Wujud. Di sini sudah ada halaman 434. Beliau sengaja tidak masukkan nama Hallaj, tapi pembahasannya ada di sini. Karena orang Thariqat Syadziliyah ini menghindari sesuatu yang clash.
Jadi nama-nama seperti Ahlas nggak ditonjolkan jelas-jelas. Ada, tapi tidak jelas. Insya Allah next time saya jelasin. Ya. Ustadz, yang berkaitan dengan tadi, untuk menyadarkannya, kalau Prof. Bambang Pramono kan sempat keluar ya, dari Lia Eden itu. Nah, saya juga sebetulnya secara personal ingin menyampaikan kepada teman saya tersebut, karena saya berkeyakinan bahwa secara logika ini bisa diajak bicara gitu. Tapi pada faktanya susah sekali. Caranya seperti apa sih seharusnya itu? Apa saya perlu temukan dengan Pak Kiai ini supaya... Gak usah, Pak. Gak usah. Tunggu dia menemukan sesuatu yang ganjil dari gurunya. Nanti dia akan kelihatan galau, di situ Bapak masuk. Ini jadi kita itu tidak akan pernah bisa merubah hati orang. Nggak akan pernah. Allah Pak yang merubah hati orang. Kita itu cuma jadi asbab. Jadi nggak boleh bilang ente sesat tuh, nggak tertarik dia ngobrol sama Bapak nanti. Ngobrol aja Pak, santai terus. Orang berubah dengan ngobrol santai itu lebih baik daripada dia dikafir-kafirkan terus berubah. Diancam-ancam berubah, nanti ancamannya hilang dia balik lagi, kambuh lagi. Tapi dengan ngobrol santai, ngobrol terbuka dari hati ke hati, jangan-jangan Bapak yang yang ke bawah. Kuatan dia kan. Ya. Ini satu hal Ustadz. Dia itu selangkah lagi ke guru besar, hanya tinggal Skopus saja. Tetapi dia harus menunggu mursyidnya itu. Itu saya juga bingung itu gimana caranya supaya dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu kurang benar lah istilahnya. Gini aja deh, ciri-ciri mursyid palsu mengajarkan murid istighal bi ghairillah, sibuk dengan selain Allah, cari khadam. Baca ini biar dapat khadam, baca ini biar faedahnya ini. Itu bukan mursyid ilallah, tapi itu mursyid ila ghairillah. Itu nganterinnya bukan ke Allah, nganterinnya kepada kesaktian. Jadi Bapak kalau mau cari mursyid, guru itu cuma ngajarin mengenal Allah, lalu zikir untuk bisa sampai kepada Allah. Udah itu aja, nggak lebih dari itu. Ya, sederhananya gitu Pak ya. Yuk Ustaz, udah? Belum? Ya. Ini hari Minggu ya. Oke. Saya nggak mau debat, buat apa debat?